pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, keluarga besar SD Negeri 1074 07 Rimau Mukul. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya dari kita semua. Karena pada siang hari ini saya berkesempatan mengajak Bapak Ibu melaksanakan kegiatan rapat publik sekolah kita dengan tema budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, budaya positif. Bapak Ibu, adakah yang tahu budaya positif itu apa? Oke. Yuk, sebelum pada penjabaran budaya positif, kayaknya Bapak Ibu sudah banyak mengikuti kegiatan webinar. Mungkin salah satu kegiatannya ada tema yang sama seperti yang pada pagi hari ini saya tampilkan. Izin Bapak Ibu, di sini kita tidak menggurui Bapak Ibu, di sini kita sharing, kita sama-sama belajar. Nah, budaya positif. Saya nanya yang senior-senior dulu nih. Ayo yang mau menjawab. Adakah yang mau menjawab? Saya minta dulu. Kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk. Ya, Bu Heti dulu. Ya, budaya positif yang Ibu tahu di sekolah. Silakan Bu. Budaya positif yang saya pahami, salah satu budaya yang membawa kemajuan, baik itu di dalam dunia pendidikan, baik itu di sekolah untuk anak didik kita, yang tujuannya agar anak didik kita memiliki sikap dan karakter yang baik, saling tolong menolong, saling bekerja sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Ibu Heti Dipari. Budaya positif yaitu ada gotong royongnya, berarti nanti ada kaitannya kepada siswa yang menerapkan profil belajar Pancasila. Ya, biar lengkap saya minta bapak-bapak dulu. Kira-kira dari Pak Guna dipersilakan dulu. Iya, terima kasih Pak. Iya, jadi karena untuk budaya positif, ya jadi terima kasih itu bagaimana supaya kita itu anak-anak yang dari tadinya tidak mengerti ataupun tidak tahu mencari tahu ataupun paham, itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Berarti tugas guru menyampaikan pembelajaran, ya, transfer of knowledge, ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Akhirnya anak-anak yang tidak tahu menjadi pintar. Itu harapan kita ya. Oke, di slide akan terjawab. Nah, budaya positif semua mengena itu. Dari Bu Clara, Ibu Heti dan Pak Syahuna mengena ya. Nilai atau keyakinan
dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ibu-ibu sudah berpihak enggak kepada murid? Tanya dari hati kita, sudah apa belum? Ya, yang dapat berkembang. Saya ingat kali itu kalimat rompang Ibu Purba, menguatkan karakter siswa. Nah, cara menguatkannya bagaimana? Ya gurunya dulu dong yang harus kuat karakternya, barulah diberikan, ditularkan ke anak-anak dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, berkembang menjadi pribadi yang kritis. Wah, kalau anak-anak Rimau Mungkur kritisnya nggak tanggung. Tapi kita minta anak-anak kita kritis yang positif. Kalau yang negatif, cepat kita tangkal, kita antisipasi. Penuh hormat. Nah, boleh ditanya nih sama hati kita. Kita kan guru, kita sih pelayan pendidikan. Sudahkah anak murid kita hormat, penuh hormat? Bapak Ibu yang bisa menjawab. Jika anak-anak hormat, gurunya dulu dong yang memberi contoh. Role modelnya, ya, icon, contoh kita lah seorang guru. Dan bertanggung jawab. Sekali-sekali dites dia anak-anak kita. Jika dia minjem sapu sama kelas lain, dipulangkan enggak? Atau sesama guru dan sesama orang tua siswa, Pak. Terima kasih. ya, terima kasih kepada Ibu Indah yang sudah memberikan anggapannya, menjelaskan saling menghargai sesama warga sekolah. Nah, menghargai, saling menghargai kepada sesama warga sekolah berarti kaitannya kepala sekolah harus saling menghargai kepada rekan-rekan guru. Jarum panah timbal balik, timbal balik. Begitu juga rekan guru, harapannya saling menghargai juga kepada kepala sekolah. Saling menghargai guru kepada siswa. Harapannya begitu juga, ya. Jarum panah timbal balik, siswa juga saling menghargai kepada guru. Kepala sekolah kepada murid, kepada siswa. Begitu juga harapannya murid kepada kepala sekolah. Kepala sekolah, guru harus saling menghargai kepada wali murid. Begitu juga harapannya wali murid seluruh yang ada di sekolah kita ini saling menghargai kepada kita.
Seperti mata rantai tidak terputus, itulah yang namanya saling menghargai sesama warga sekolah. Oke, itu dia contoh dari budaya positif. Nah, contoh ketiga, 5S. Nah, 5S ini udah bukan produk baru ya, bukan. Ini produk lama ini. Tapi produk lama yang sering kita apa dulu? Kita lupakan. Lupa kita untuk menerapkannya ini. Ya, nanti boleh kita minta penjelasannya ya. 5S itu senyum. Rasanya nggak belik lah senyum itu. Jangan mahal-mahal senyumnya ya, kan dibilang sebagian adalah ibadah yang sedekah. Kalau kami umat Islam, sedekah paling termurah adalah senyum. Jadi jangan jutek-jutek kalau bahasa gaulnya ya. Bu Mariati kepada murid murah senyum. Biar muridnya pun termotivasi untuk membalas senyum juga. Kan gak enak kita kalau di kelas merengut-rengut, menggerutu hal yang ada di rumah, bebannya ya Pak Gun, tinggalkan dulu di rumah, di sekolah kita udah fresh. Kalau belum senyum, belajar. Aikem. Di sini ada udah Bapak Ibu saya buat. Nah, agar Bapak Ibu lebih mantap di kelas, kegiatan belajar dan mengajar Ibu, tolonglah diadopsi ya Python ini. Tanpa ini ya bisa saja Bapak Ibu melaksanakan tupoksi mengajarnya, tetapi tidak mantap, tidak sesuai dengan standar pembelajaran yang digadang-gadang Kementerian Pendidikan. Rangkaian presentasi saya ada 10 slide. Ini presentasi sedikit terkunci, tidak ada tanya jawab, hanya saya kita. Sudah masuk pada slide terakhir. Sekian dan terima kasih. Bujur untuk kita semua. Bujur, kata Bu. Bu. Ibu, dia bisa aja udah. Bujur Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Udah siap. Baik, akan saya jawab pertanyaan yang Bapak berikan. Yang pertama itu saling menghargai sesama warga sekolah, sesama guru, dan sesama orang tua siswa, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Linda yang sudah memberikan anggapannya, menjelaskan saling menghargai sesama warga sekolah. Nah, saling menghargai kepada sesama warga sekolah berarti kaitannya kepala sekolah harus saling menghargai kepada rekan-rekan guru. Jarum panah timbal balik. Begitu juga rekan guru, harapannya saling menghargai juga kepada kepala sekolah. Saling menghargai guru kepada siswa. Harapannya begitu juga ya. Jarum panah timbal balik, siswa juga saling menghargai kepada guru. Kepala sekolah kepada murid, kepada siswa. Begitu juga harapannya murid kepada kepala sekolah. Kepala sekolah, guru harus saling menghargai kepada wali murid. Begitu juga harapannya wali murid seluruh yang ada di sekolah kita ini saling menghargai kepada kita. Seperti mata rantai tidak terputus, itulah yang namanya saling menghargai sesama warga sekolah. Oke, itu dia contoh dari budaya positif. Nah, contoh ketiga,
5S. Nah, 5S ini udah bukan produk baru ya Bu Kara. Ini produk lama ini. Tapi produk lama yang sering kita apa Bu? Kita lupakan. Lupa kita untuk menerapkannya ini. Ya, nanti boleh kita minta penjelasannya ya. 5S itu senyum. Rasanya nggak belik lah senyum itu. Jangan mahal-mahal senyumnya ya. Kan dibilang sebagian adalah ibadah yang sedekah. Kalau kami umat Islam, sedekah paling termurah adalah senyum. Jadi jangan jutek-jutek kalau bahasa gaulnya ya. Bu Mariati kepada murid murah senyum. Biar muridnya pun termotivasi untuk membalas senyum juga. Kan gak enak kita kalau di kelas berengut, menggerutu hal yang ada di rumah, bebannya ya Pak Gun, tinggalkan dulu di rumah, di sekolah kita udah fresh. Kalau belum senyum, belajar sopan, terkait sopan dulu. Tambah lagi santun. Silakan Ibu Mariati. Ayo. Ini maksudnya kan gitu. Lo dungkel siapa? Sini saya jawab dulu. Menurut saya ya, sopan. Biasanya kata sopan ini bukan kita laksanakan untuk seseorang, untuk semua, dari urutan yang kecil sampai ke dewasa. Kalau sopan termasuk dalam budaya juga, budaya sopan harus kita terapkan di mana saja kita berada. Contohnya, kalau sopan, selagi banyak orang berkumpul, kalau kita mau lewat harus merunduk, mengulurkan tangan, termasuk sopan. Kalau kita jumpa dengan orang tua, kita sapa, mau kemana, dari mana, itulah menurut saya, dan santun berkaitan dengan sopan. Jadi untuk itu kalau dia anak yang lebih kecil pun, walaupun kita lebih tua, bisa kita tanya, mau kemana nak? Dari mana? Berarti dengan kita sapa dengan begitu, termasuk kita ini udah mengikuti, udah sopan. Apalagi lebih yang tua, harus ramah, sopan, ditegur mau kemana, disapa, itu menurut saya Pak. Lanjut lagi ke santun. Santun juga lagi. Santun juga mencakup kesopanan. Iya Pak. Ada arti santun ada. Ayo Ibu Purba, silakan Ibu Purba. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah. Seperti Ibu Mariati tadi ucapkan, sopan itu sudah mencakup dalam kesantunan. Apabila kita sudah menjalankan kesopanan, terlebih tadi sopan kepada yang tertua, maka terteralah santun kita kepada yang terlebih tua. Kesopanan kita itu sejalan dengan santun. Maka menjaga kebersihan. Santun tadi. Santun itu apabila kita sudah jalankan sopan, sapa, sopan, santun, itu udah semua mencakup. Apabila sudah kita adakan kesopanan kita terhadap keluarga contohnya keluarga sekolah, terlebih kepada anak-anak kita memberikan selamat pagi ibu atau bapak, terlebih lagi guru mengucapkan selamat pagi anak-anak, termasuk udah kesopan santunan kita. Sekian dan terima kasih dari saya Pak. Oke, terima kasih semua tanggapan dari Bapak Ibu. Tidak ada yang salah karena itu adalah tanggapan dari pribadi, semuanya saya anggap benar. Nah, tapi mari sama-sama kita satu persepsi dulu. Sopan itu ada pada sikap, perbuatan. Santun ini kita arahkan kepada tutur kata, ucapan. Ya, kalau anak-anak kita yang masih teriak-teriak kuat-kuat suaranya, padahal yang disampaikannya pun benar, tidak ada yang kotor-kotor tadi Bu Clara ya.
Tapi karena dia kuat kali membuat kebisingan, terkaitlah pada kesantunan perkataannya, ya. Kita minta kita satu persepsi. Sopan, sikap, perbuatan, santun dari perkataan. Memang ini Ripan kamu mencontek ya? Gak aku mencontek. Bu, lihat Ripan ini, Bu, mencontek dia. Ripan. Bang, Iya. gak aku mencontek, Bu, dia berpikir kali. Sana pikir. Jangan bisa mau, udah. Aku gak mau pikir. Mau aku. Kau berpikir kali. Apa itu? Sana Udah, pikir. jangan Mau, pikir lagi tuh. Udah, Sam. Ibu laporkan aja ke kepala sekolah ini ya. Kalau udah kayak gini, udah. Duduk. Permisi, Pak. Kami boleh masuk? ya, silakan masuk anak-anak. Ya, Bapak ucapkan terima kasih sudah mau Bapak panggil ke ruangan Bapak. Terkait permasalahan yang Bapak terima, kemarin kabarnya kalian gaduh. Ya, gaduh dikarenakan hasil kerjaan si Glory dicontek oleh si Ripan. Nah, Bapak akan menasehati anak-anak Bapak yang dua ini nih. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, di setiap kelas harus kita buat keyakinan dulu ya. Keyakinan kelas bahwasannya anak-anak tidak dibenarkan untuk mencontek. Pekerjaan rumah atau PR itu dikerjakan dari hasil sendiri. Tidak boleh mencontek karena itu merugikan diri kamu, ya. Diri yang mencontek itu tidak akan baik ke depannya. Bahkan nanti dia akan terus-terusan menjadi pribadi yang malas, ya. Nah, untuk anak Bapak si Glory, kalau memang teman kamu ada yang mencontek, tugas kamu tidak harus kamu marah dan tidak harus berantem dengan teman kamu. Cukup kamu tegur, cukup kamu nasihati agar dia tidak mengulangi hal yang serupa. Ya, coba Bapak mau mendengarkan dulu dari Glory. Ripan, kemarin kamu mencontek, jangan ulangi lagi ya. Ya, Glory, saya janji tidak akan mencontek, maafkan saya, Glory. Ya, terima kasih. Bapak berharap kalian bisa menjadi siswa yang mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak berharap kalian bisa berjanji kepada Bapak agar menjadi siswa yang lebih baik. Oke, terima kasih Glory. Silahkan kembali ke kelas ya. Ya, Pak. Rangkaian presentasi saya ada 10 slide. Ini presentasi sedikit terkunci, tidak ada tanya jawab, hanya sharing kita. Sudah masuk pada slide terakhir. Sekian dan terima kasih. Bujur untuk kita semua. Bujur, ada Bu. Bu. Ibu, dia bisa aja yang punya. Bujur Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Udah siap. Bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di dalam lagu itu banyak makna-makna yang harus kita suruh anak-anak kita untuk mengamalkannya. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang kemarin-kemarin kita nyanyikan, kita hafalkan, itu sampai kapanpun tetap kita terapkan sama anak-anak kita, bukan hanya sampai di nyanyinya saja.
beriman dan bertakwa. Ya kita suruh anak-anak kita itu untuk beriman dan bertakwa. Nah, kalau umat Kristiani setiap hari Sabtu ada kegiatan PA. Ya, Ibu Kris, pendalaman Alkitab. Kalau umat Islam melaksanakan pembelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran, dan latihan sholat. Karena itu adalah sebuah kewajiban manusia Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Ini di poin nomor 5. Nah, sekarang ini tujuan pendidikan yaitu berpusat pada murid. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, nah, guru tidak lagi sebagai center teacher, sebagai pusat pembelajar, nggak lagi, itu udah loyo itu udah pembelajaran konvensional zaman dulu punya itu. Anak-anak harus sebagai pusatnya kita. Kita suruh anak-anak untuk berkarya, berkreatif, ya. Kita suruh anak-anak itu harus bisa menguasai kecanggihan teknologi. Selama ini Bapak Ibu sudah pernah nggak nyuruh anak-anak praktek menggunakan handphone, mencari tugas-tugas soal dari handphone? Kalau kelas-kelas tinggi udah bisa, 5-6, kelas 4 juga udah bisa. Ya, karena setiap proses pembelajaran kita harus memberikan kebebasan merdeka belajar kepada anak-anak kita. Ya, ini yang hijau materi. Ya, CGP menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan dari yang telah dibuat untuk kemudian aplikasikannya. Nah, di sini juga ada ya visi guru penggerak. Nah, program Menteri Pendidikan ya 2025 semua guru harus menjadi guru penggerak. Nah, pendidikan guru penggerak untuk saat ini bikinlah Bapak Ibu belum berkesempatan ya, tapi jangan mau kalah pada kondisi. Kalau ada kesempatan untuk uji angkatan kesekian, ikuti. Ini visi guru penggerak. Kebetulan saja kalau memang saya udah ikut pelatihan CGP, tapi visinya terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berkarakter cerdas dan nasionalisme. Ya, arti nasionalisme ini anak-anak juga walau rata-rata suku Karo, mereka juga harus tahu sejarah nasional. Nah, ibu-ibu harus tambahin nih pembelajaran nasionalismenya. Jangan hanya di suku Karo aja, pahlawan suku Karo. Mungkin nanti anak-anak nggak dikasih tahu siapa pahlawan dari tanah Karo. Pahlawan dari suku Batak, mereka juga harus tahu. Pahlawan dari tanah Jawa, pahlawan dari Aceh. Itulah arti nasionalisme. Nasionalisme ini rasa cintanya juga kepada Indonesia. Masa anak-anak kita tidak enak menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, anak-anak kita juga harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, harus bisa
enak didengar. Maka dari itu setiap kita sebelum jam pulang sekolah, saya ajak Bapak Ibu untuk berlatih menyanyikan lagu kewajiban, lagu nasional yang ada di buku teks. Tujuannya apa? Dengan berlatihnya Bapak Ibu guru bisa, Bapak Ibu guru mahir, dan Bapak Ibu guru bisa mengajarkan lagu tersebut kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Nasionalisme, cinta kepada Indonesia, cinta produk Indonesia. Jangan cinta produk Malaysia, berarti dia nggak ada di dalamnya rasa nasionalis dia. Ya, di sini kita lanjutkan. Visi saya sebagai guru: berakhlak mulia, berkarakter, harus cerdas, nasionalis. Nah, kalau cerdas ini Bapak Ibu, selagi nyawa dikandung badan, kalau profesi seorang guru, setua apapun besok mau pensiun, gak ada kalimat gak boleh belajar. Ah, males Pak, udah mau pensiun, saya gak mau belajar lagi, semua udah di sini. Oh, gak boleh seperti itu. Kita harus mengisi, mengupgrade keilmuan kita. Maka jadilah guru yang cerdas. Ya, apalagi kurikulum kita sudah IKM. Kita harus menguasai kecanggihan teknologi, mengikuti kemodernan zaman. PMM bukan lagi hal baru. PMM kita itu itulah sebagai apa kita? Media kita, pemersatu kita, guru-guru di Indonesia. Bisa berbagi, bisa menimba ilmu yang ada. Semua ada di dalam, ya. Prakarsa perubahan, Bagja. Di sini Bagja ini ada Ripan, kamu mencontek ya? Gak, aku mencontek. Bu, lihat Ripan ini, Bu, mencontek dia. Ripan. Gak, aku mencontek, Bu, dia berlebih kali. Sana, pergi. Udah, aku mau pergi. Mau aku. Kau berlebih kali. Apa itu? Sana, Udah, pergi. ya, Mau, pergi pulang itu. Udah, Ibu laporkan aja ke kepala sekolah ini ya. Kalau udah kayak gini, udah. Duduk. Permisi, Pak. Kami boleh masuk? Ya, silakan masuk anak-anak. Ya, Bapak ucapkan terima kasih sudah mau Bapak panggil ke ruangan Bapak. Terkait permasalahan yang Bapak terima, kemarin kabarnya kalian gaduh. Ya, gaduh dikarenakan hasil kerjaan si Glory dicontek oleh si Ripan. Nah, Bapak akan menasehati anak-anak Bapak yang dua ini nih. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, di setiap kelas harus kita buat keyakinan dulu ya. Keyakinan kelas bahwasannya anak-anak tidak dibenarkan untuk mencontek. Pekerjaan rumah atau PR itu dikerjakan dari hasil sendiri. Tidak boleh mencontek karena itu merugikan diri kamu, ya. Diri yang mencontek itu tidak akan baik ke depannya. Bahkan nanti dia akan terus-terusan menjadi pribadi yang malas, ya. Nah, untuk anak Bapak si Glory, kalau memang teman kamu ada yang mencontek, tugas kamu tidak harus kamu marah dan tidak harus berantem dengan teman kamu. Cukup kamu tegur,
cukup kamu nasihati agar dia tidak mengulangi hal yang serupa. Ya, coba Bapak mau mendengarkan dulu dari Glory. Ivan, kemarin kamu mencontek, jangan diulangi lagi ya. Ya Glory, saya janji tidak akan mencontek, maafkan saya ya Glory. Ya, terima kasih. Bapak berharap kalian bisa menjadi siswa yang mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak berharap kalian bisa berjanji kepada Bapak agar menjadi siswa yang lebih baik. Oke, terima kasih Glory. Silahkan kembali ke kelas ya. Ya Pak. Aikem. Di sini ada udah Bapak Ibu saya buat. Nah, agar Bapak Ibu lebih mantap di kelas, kegiatan belajar dan mengajar Ibu, tolonglah diadopsi ya. Aikem ini. Tanpa ini, ya bisa saja Bapak Ibu melaksanakan tupoksi mengajarnya. Tetapi tidak mantap, tidak sesuai dengan standar pembelajaran yang digadang-gadang Kementerian Pendidikan. Rangkaian presentasi saya ada 10 slide. Ini presentasi sedikit terkunci, tidak ada tanya jawab, hanya sharing-sharing kita. Sudah masuk pada slide terakhir. Sekian dan terima kasih. Bujur untuk kita semua. Bujur, ada Bu. Bu. Ibu, dia bisa aja udah. Bujur Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Udah siap. Silakan. Udah bisa dimakan ya Pak? Silakan.